Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, pagi, malam, sore, pokoknya selamat apapun yang kali ini sudah standby untuk menyaksikan podcast Rawung Karyo Bakul. Tepuk tangan boleh untuk. Ini penting sekali karena ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman yang lagi punya usaha, yang lagi merintis dari awal, ya kan, yang dari bahan baku menjadi bahan jadi, harus didengarkan baik-baik karena siapa tahu tahun depan Anda akan ada di sini, Bu, ya. Nah, betul. Apalagi temanya pas banget ini, pemanfaatan dana keistimewaan untuk promosi produk khas Jogja. Nah, jadi monggo orang-orang Jogja, nggak harus orang Jogja, tapi orang-orang yang peduli sama produk khas Jogja silahkan untuk standby di tempat ini di podcast Rawung Karyo Bakul. Apalagi kali ini kita juga hadirkan, ini kalau saya bilang om-om saya ini, narasumber-narasumber terbaik yang saya temui hari ini. Yang pertama tentunya ini ada Ibu Yuna Pancawati SMSI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu. Apa, Mas Ali? Selamat siang, Ibu. Siang, Mas Ibu Ali. ini auranya cerah sekali, Pak. Ibarat mata uang tuh rupiah, Bu. Oh. Rupawan namun ceria, Bu. Keren. Nah, semoga banyak cuan yang hadir hari ini. Amin, amin. Sebagai Pak Dinas, Bu, yang punya tugas banyak, apalagi berhubungan dengan Danais, tanggung jawabnya besar, ya. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk Yogyakarta. Amin. Ini juga hadir om saya juga. Kita pernah sama-sama di Malioboro waktu itu sebagai junior dan senior. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Agus Imron. Agus. Ini manggilnya Om Agus, Om Daya. Manut. Ya, ini beliau juga karena beliau sebagai mitra, Bu, dari Disperindak DIY dalam pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri. Sudah ada dinasnya, sudah ada wadahnya. Berarti yang kita tunggu satu lagi nih, yang diwadahin gitu. Kalau ada wadahnya, nggak ada minumnya, nggak bisa diminum. Oh, iya. Nah, gitu. Ini yang diwadahin adalah seorang perwakilan ke pelaku dari IKM, Industri Kreatif Menengah. Kecil menengah. Industri kecil menengah. Ada Bapak Windu Sinaga dari PT Indo Risakti. Ya, Pak. Sehat, terima kasih. Kelihatan, Bu, kalau ciri-ciri orang sukses memang selalu berkacamata. Oh, gitu ya. Contohnya? Contohnya bertiga, Kalau Aku ada itu, pakai Aku juga. belum gue keluarin. beliau pakai software, jadi suksesnya nggak kelihatan, Bu. Nah, ini yang harus diketahui oleh banyak orang tentunya tentang pemanfaatan dana keistimewaan untuk promosi produk khas Jogja. Nah, sebelumnya saya akan bacakan sekilas dulu mengenai podcast kita pada siang hari ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak DIY merupakan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemda DIY yang bertugas untuk mengampu pembangunan di sektor industri perdagangan. Selain mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sejak tahun 2013 pelaksanaan tugas Disperindak DIY juga didukung oleh dana keistimewaan. Sektor industri merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi DIY. Dan peran dari Disperindak ini sebagai OPD mengampu pembinaan sektor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan tersebut. Nah, industri yang memproduksi produk khas Jogja harus didukung dengan promosi yang efektif, dengan promosi yang tepat, dan produk yang akan lebih dikenal dan diminati di pasar yang lebih luas, baik dalam maupun internasional. Begitu, Bu, Sudah ada contohnya, ada wadahnya, ada yang ngopiak-opiak, dan support maksudnya, Ibu Panca, panggilannya misalnya Bu Yuna. Oh, Bu Yuna Pancawati. Pun, Bu, ini sebelum kita bahas mengenai Danais yang sudah kita sebarkan untuk Disperindak kali ini, bisa digambarkan, Bu, bagaimana ini gambaran kondisi sektor industri yang ada di DIY. Karena kita tahu Jogja itu gudangnya orang kreatif nih, Pak. Nah, Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, moga Bu, gambaran kondisi sektor industri di DIY. Makasih Mas Alit. Mas Dayak, saya sebenarnya Mas Dayak soalnya. Mas Agus Imron dari Kadin tadi udah dijelasin sama Mas Alit. Kemudian Pak Windu Sinaga ini dari PT Indo Risakti, sahabat kami juga. Ini stakeholder kita semuanya gitu ya, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi kalau melihat atau tadi menjawab pertanyaan Mas Alit, bagaimana kondisi gambaran industri di DIY ini, kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini gudangnya industri gitu.
Jadi kalau melihat tercermin dari kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta ini terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2023 kemudian ini menyumbang sebesar 11,82% atau sekitar 13,44 triliun dan meningkat menjadi 11,83% atau sekitar 13,92 triliun pada tahun 2024. Jadi kenaikannya cukup signifikan, cukup bagus. Nah, apa sih sebenarnya yang menyumbang? Ini memang di Yogyakarta ada 3 cabang industri yang sangat besar untuk menyumbang itu, mendukung sektor industri yang pertama makanan minuman. Itu industri pengolahan kuliner. Ya, kuliner kan banyak. Kemudian industri tekstil dan produk tekstil. Semua kan mesti pakai toh. Pasti, betul. Pakai. Kemudian juga sektor industri barang logam. Tapi itu tentu ada banyak sekali turunan-turunannya. Apa yang dilakukan Mas Daya, apa yang dilakukan Pak Windu, ini yang semuanya punya kontribusi yang cukup luar biasa di industri di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini sebagian besar ini berskala KM tadi yang disampaikan, industri kecil menengah itu ya. Dan jumlahnya kalau saat ini 102.787 industri kecil menengah di DIY. Ini tersebar di kabupaten kota. Tuh, jadi ada IKM 102.787. Ini termasuk di dalam sentra industri. Jadi di Jogja pun ada sentra industri yang jumlahnya 254. Itu tersebar juga di kabupaten kota. Kalau sentra itu satu produk gitu Mas, misalnya sentra batik, sentra Blangkon, sentra perak, kemudian sentra semen, itu macam-macam itu. Dan itu ada yang di seluruh kabupaten kota. Itu gambaran industri secara garis besar seperti itu. Makanya Disperindak butuh menggandeng mitra Kadin, jelas. Stakeholder ya harus semuanya ya. Iya. Ada 102.000 lebih butuh bantuan dari kawan-kawan IKADI. Kami nggak bisa sendiri untuk mengangkat teman-teman. Yo kampus barang, yo kowe barang. Berarti Dopeni ya. Dopeni Kadin. Gitu. Ini pun ini Mas kerjasama dengan Kadin ini, dengan Disperindak Iya, Kadin. memang semuanya stakeholder itu harus terlibat kalau ketika kita ingin membangun suatu ya nek ngomong muluk peradaban suatu daerah ya kudune kabeh terlibat, baik dari akademisi, teknokrat, semua stakeholder lah. Dan yang paling utama itu bahannya, pelakunya. Kita bagaimana memberi masukan sebagai edukasi tentang masalah market. Sementara market kita itu kalau bagi UKM itu kan ada 2 nih, market domestik atau market luar negeri. Di mancanegara ekspor dan yang dalam negeri itu tentu perlakuannya beda-beda. Komoditinya beda, treatmentnya juga beda. Dan ini yang harus kita sebarkan, kita informasikan, kita diskusikan kepada pelaku-pelaku industri itu. Yang batik gimana, yang kaos gimana, yang sablon gimana, yang makanan gimana, yang cindera mata bagaimana untuk lokal. Sebenarnya pasar kita besar, Jogja sebagai kota pariwisata. Cuman bagaimana kita bisa memilih itu, kita raih di peluang itu yang menjadi penting. Makanya dengan adanya Bu Yuna dan kemudian dana keistimewaan itu yang memang harus kita memang paham benar, ini yang disuntikkan yang di mana, biar teman-teman teredukasi, makin pintar. Penguatan kualitas. Mungkin nanti Mas Windu bisa menceritakan lebih banyak tentang masalah produk karena beliau pelaku, walaupun saya juga pelaku. Tapi disitulah yang menjadi kemenangan UKM kekhasan yang ada di Jogja. Apalagi situasi sulit sekarang. Kekhasan itu menjadi kunci utama untuk tetap bertahan gitu. Iya, leres. Gue pinter katanya sama lo borom biar dulu. Kurang punya usaha aja. Hanya punya doa saat ini mungkin. Doa untuk bertahan. Tadi sampaikan oleh Daya. Pak Daya, Om Daya ya.
suntiannya kudu pas ini. Iya. Nah, karena kita berhubungan dengan tanggung jawab besar ya mengenai dana Bu. Nun sewu Bu, nanti sebelum ke Pak Windu nggih, bagaimana pemanfaatan dana keistimewaan ini dalam pengembangan industri produk khas Jogja yang pelakunya adalah industri kecil menengah DIY. Suntiannya tadi itu. Suntiannya. Suntiannya Bu. Suntiannya gede. Ngeten Mbak Bu. Naga dalam nih lebih. Jadi kalau di kita itu di Pemda DIY gitu ya. Nah, kalau di dinas ya ada dana-dana itu tidak hanya dana APBD saja. Itu ada dana APBN. Kemudian ada DAK, dana alokasi khusus. Itu dari pusat gitu. Kemudian ada dana DBHCHT, wah apa Mas? Dana bagi hasil cukai tembakau. Dana DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau. Dana bagi hasil cukai tembakau. Saya tahunya cuma DP Bu. Down payment gitu. Nggih, lanjut tuh. Kemudian ada lagi DID, dana insentif daerah. Dan itu kami manajemen untuk pembinaan di sektor industri kecil menengah itu juga termasuk dana keistimewaan itu tadi. Jadi dana keistimewaan itu telah mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan ini dalam melaksanakan tugas pembangunan sektor industri sejak tahun 2013, Mas. Jadi sudah 12 tahun ya? 12 tahun dan 1 tahunnya itu Disperindak ini mengelola dana kurang lebih sekitar 10 miliaran, 10 miliar 300 sekian, kurang rata-rata seperti itu dari Perindak saja. Nah, secara umum memang dana keistimewaan itu kami gunakan, kami manfaatkan untuk pembinaan IKM yang ada kami kelola ya, kami kelola itu ada 3 aspek itu. Aspek yang pertama adalah untuk peningkatan produksi, seperti ya pembinaan pelatihan kepada IKM, kemudian kepada SDM-nya, kemudian bagaimana cara berproduksinya, seperti itu banyak sekali. Baik itu ya logam, tekstil, mebel dan sebagainya semuanya ada. Kemudian dari aspek peningkatan pemasarannya, Mas. Tadi bisik-bisik ada pameran nggak Bu? Ada. Pameran dari 2013 ini kami didukung dengan dana keistimewaan, Mas. Seluruh pameran yang diselenggarakan di Iya, baik itu dalam dan luar negeri. Itu semuanya dari dana keistimewaan. Dari luar negeri nanti Mas Gus Imron, Mas Pak Windu itu bisa menyampaikan gitu kemana saja gitu ya yang didukung oleh dana keistimewaan. Artinya sebenarnya tidak hanya untuk kebudayaan saja, tapi untuk sektor ekonomi sudah banyak sekali didukung oleh dana keistimewaan. Pameran, pelatihan online dan sebagainya itu melalui dana keistimewaan. Ya. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah peningkatan kelembagaan, penguatan kelembagaan seperti sosialisasi yang dilakukan. Misalnya kalau ada kan masih ada IKM yang baru yang belum mempunyai perizinan, belum bisa masuk di SIINAS dan sebagainya. Nah, ini ada semacam pendampingan begitu, penguatan kelembagaan, sosialisasi dan sebagainya itu pun juga melalui dana keistimewaan. Oh, itu adalah manfaat dana Isbung ya, Perindak. Betul. Dan kali ini sudah ada salah satu pelaku, 2 pelaku. Tapi kali ini kita akan fokus ke Pak Windu ya, selaku Pak Windu ini non sewu Pak, saya baca dari PT Indori Sakti, Pak. Non sewu Pak, itu apakah PT Indori Sakti? PT Indori Sakti bergerak di bidang ekspor kerajinan ya, home decor ya. Home decor kita berdiri tahun 2012. Oh pas banget, berdiri langsung Danais turun 2013. Belum ya? Kayak bersambut nggih Bu nggih. Jadi berdiri tahun 2012, memang saat itu kami bersyukur sudah langsung ekspor. Cuma kita sedang bertumbuh ya saat itu, perusahaan yang masih harus grow gitu ya. Nah, kita
di tahun 2000 awal-awal itu kita ketika harus membangun itu perusahaan itu kan masih nol ya. Jadi makanya dari pihak dinas itu kami sangat terbantu karena tadi ada pelatihan, ada apa namanya itu penguatan kelembagaan gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan pelatihan bagaimana ekspor, dokumennya seperti apa, kemudian pelatihan ekspor ya. Iya betul. Jadi itu yang kami rasakan sejak awal gitu sih. Langsung dapat manfaat. Jadi saat itu kami punya inisiatif untuk bertanya, maksudnya itu langsung ke dinas, kami usaha baru nih, harus gimana nih caranya untuk melakukan ekspor segala macam. Nah, dinas itu sangat membantu di dalam hal itu untuk kita bisa diajari melalui workshop, melalui pelatihan-pelatihan yang supaya kita bisa melakukan ekspor dengan istilahnya dengan baik, dengan lancar dan tidak istilahnya mengurangi resiko gitu ya. Oke. Pak Windu, tantangannya apa sih Pak mengawali usaha bidang ekspor? Ya. Sebelumnya, tunggu dulu Pak, kita akan lihat sesuatu yang lewat ini dulu, akan dijawab setelah yang satu ini. Oke. SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional adalah sistem informasi yang bertujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan atau informasi industri. SINAS diharapkan dapat menyediakan data yang lengkap dan rinci mengenai kondisi industri dan kawasan industri sebagai referensi utama untuk pemantauan, pembinaan, dan pengawasan, serta early warning system dalam pengamanan industri. Agar itu semua dapat terwujud, maka perusahaan industri dan kawasan industri wajib membuat akun SINAS dan menyampaikan data industri secara akurat. Daftarkan dan laporkan usaha industri Anda di SINAS untuk pembangunan industri yang lebih baik. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hak-hak konsumen harus dapat dipenuhi dengan jaminan perlindungan hukum. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar lembaga pengadilan umum. Konsumen dapat mengadukan ke BPSK DIY jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Jangan sungkan dan ragu, segera hubungi BPSK DIY jika ada permasalahan dengan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen. Segera hubungi BPSK DIY jika ada permasalahan dengan pelaku usaha yang merugikan Anda. Nah, Pak Windu, menjawab pertanyaan tadi Pak Windu, tantangannya sebagai pengusaha baru Pak. Nah, waktu itu nggih, waktu itu semuanya masih hampir semua dilakukan sendiri ya. Kita saat itu karyawan masih 4, saya dan istri berarti ya 6 lah. Gitu. Nah, jadi semua harus dilakukan sendiri, ngurus izin, kemudian buat produk gitu ya. Dan kebetulan kan memang kita sudah melakukan kemitraan juga dengan beberapa pengrajin untuk memproduksi produk gitu ya. Nah, yang kita butuhkan saat itu memang istilahnya itu bagaimana nih perizinan yang cepat, kemudian bagaimana dokumen-dokumen ekspor supaya jangan sampai salah kita nanti ditipu buyer segala macam gitu. Nah itu yang itu makanya kita harus
istilahnya serawung ya, dan ke dinas. Ya. Nah, jadi kita menyatakan bahwa kami ingin ekspor ini Bu, gimana ya dokumennya, PEB segala macam itu semua diajari. Jadi PEB itu pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang. Ya, banyak dokumen-dokumen yang. Nah saat itu ketika kita sudah punya barang, kemudian kita sudah punya izin, kemudian langkah berikutnya bagaimana kita memasarkan. Nah tahun 2017 saat itu kami lolos kurasi untuk mengikuti pameran ke Jakarta, gitu ya. Inacraft, Inacraft saat itu. Jadi tidak langsung serta-merta ya, karena proses ya. Karena kita harus memperbaiki produk, kemudian mengelola internal perusahaan supaya ketika kita dapat pesanan dari buyer itu kita bisa menggarap atau memberikan pelayanan dengan baik. Makanya kita ada kurasi dari dinas, ini layak nggak ini produknya, kemudian izinnya sudah benar belum, kemudian jangan sampai ketika kita dibawa untuk pameran kita nggak siap. Nah itulah tahun 2017 kita lolos kurasi untuk pameran ke Inacraft di Jakarta. Dan kalau nggak salah 2017 menjadi ikon Bu ya Jogja ya? Iya betul. Jogja menjadi ikon situ ya? Menjadi ikon Jogja di Inacraft itu 2017 dan diulangi lagi di tahun 2025 kemarin di bulan Februari. Oh iya, Inacraft kemarin. Inacraft itu kan Jogja menjadi ikon Inacraft. Artinya kalau Jogja menjadi ikon Inacraft itu adalah kita punya satu hall besar begitu dan semuanya dari Jogja, kemudian ada tarian juga dari Jogja, kesenian dari Jogja, kemudian semua yang ada di situ nuansanya Yogyakarta itu. Jadi 2017 itu pun juga sudah pakai dana keistimewaan dan juga sekarang juga pakai masih dengan dana keistimewaan. Iya. Itu penting itu Mas Halid. Aku nambah sedikit tentang masalah itu. Identitas yang dilakukan oleh stakeholder, terutama dari menggunakan dana keistimewaan yang dilakukan dari dinas, itu menjadi penting agar semua yang berkunjung audien untuk melihat produk itu identitasnya kekhasan Jogja akan muncul. Oh kayak produk Jogja, kayak produk Jogja akan memiliki kebanggaan. Iki barang Jogja. Dulu nek zamanku merantau kuliah mbien, kalau pulang ke Kalimantan, dari mana Jakarta, dari mana, kok kayak dari Jogja. Kekhasan itu sebenarnya, selling point yang paling bagus. Kreativitas itu akan tersalur dan terbaca melalui itu. Kalau itu tantangan yang dulu kan. Kalau tantangan-tantangan selalu ada. Contoh seperti itu, saya sepakat sekali yang dilakukan Bu Yuna dan tim pemerintah Jogja, karena itu penting, bukan sekedar perform atau apa, tapi akan memberi bekas di kepala audien bahwa oh kayak Jogja, aku tuku Paskai, itulah menjadi produk kita tuh kekhasan. Kenapa beberapa produk kawan-kawan itu kalah kadangnya? Karena mereka memfollow dunia internet, melu nggak bisa, kalah harus nggawe. Iya, kita hanya follower ya. Iya. Followers. Harusnya jadi perintis bukan pewaris Mas. Iya. Betul sekali itu. Nah. Kenapa Mas masih bertahan Indori Sakti? Banyak teman-teman yang bertahan, memang qualified. Kita harus melahirkan itu, Ibu Yuna. Dan itu terus berkembang Bu ya sampai kapanpun. Oh iya. Makin banyak. Tahun itu dunia itu perubahannya per semester. Tren itu berubah per semester. Mau tren desain, tren color ya Bu. Beliau sangat capek mikir kayak itu, butuh kita bantu. Bu arahnya ke sini loh. Kenapa kemitraan ini menjadi penting? Sekarang udah eranya nganu Mas Halid. Udah wis ora iso gagah-gagahan dhewe, udah ndak bisa. Kolaborasi bener. Kolaborasi. Penting. Karena tadi tantangan itu tidak hanya dari internal ya, eksternal juga ada. Wah, Makanya tadi disampaikan Pak Daya itu bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri. Kami sebagai pelaku bisnis juga, kalau kita hanya di dalam, nggak melihat keluar, kemudian nggak belajar, kemudian nggak mengembangkan diri gitu ya, pasti akan stuck gitu ya. Makanya tantangan itu
belum lagi permodalan gitu ya, belum lagi karyawan yang sulit gitu. Jadi tantangan pasti ada, tapi bagaimana kita harus tetap ya belajar tadi ya. Kalau kita tidak udah mentok nih, kita mungkin ada dari asosiasi atau dari dinas mungkin yang akan bisa membimbing kita. Gitu. Kalau mentok kemana Pak Windu? Kadin biasanya ngapain Pak Windu? Kalau lagi mentok misalkan ini? Kalau mentok nih, makanya kita kalau kami mentoknya di bidang apa dulu nih? Ya, Nah, misalnya nih, kalau misalnya di bidang bahan baku misalnya, bisa ke Deperinda, bisa ke Kadin, ya, ke bisa ke asosiasi. asosiasi. Banyak jalan. Iya. Ya. Harus Banyak. bangun link dan kolaborasi. Iya. Nah kalau misalkan ini mentok dalam promosi. Nah, pernah apa dilakukan oleh Pak Windu ini? Nah, makanya kemarin di tahun 2017 itu kita sebenarnya sudah istilahnya menyodorkan proposal itu sejak tahun 2014. 2014 kita ke Disperinda, kemana itu, tapi itu tadi kalau kita yang belum siap, mungkin istilahnya itu kita perlu berbenah, gitu ya. Dari internet dulu, gitu. Iya, sepakat. Jadi bagaimana kita katalognya, produknya, kemudian Sangat sepakat. ya, jadi di tahun 2017 itu kita bisa lolos kurasi mungkin. Jadi pameran yang difasilitasi itu sangat membantu karena itu butuh dana ya, butuh effort, belum lagi kita harus mempersiapkan tema produknya gitu ya. Bagaimana displaynya harus bagus. Nah, ketika kami difasilitasi itu sangat ya mengurangi beban ya secara permodalan, secara investasi, sehingga kita bisa dibawa ke Jakarta untuk pameran. Untuk pameran. Iya, Pameran internasional itu pameran khusus yang dimaksud Mas Windu. Khusus maksudnya? Khusus bayar. Nah, kalau kowe mau delok-delok orang karuan dibolehin masuk. Ada siapa ya? Anda mau MC ya? Mau bikin konten? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Khusus bayar berarti Bayar ada aja harus registrasi. ada qualified-nya Oh bayar. iya, karena bayar B2B itu bisnis yang memang mereka tidak mau terganggu. Kunjungannya bukan berbicara value atau kuantiti pengunjung, enggak. Makanya treatmentnya berbeda. Apa yang seperti dilakukan, memang kita semua harus kolaborasi. Seperti disampaikan Mas Windu benar, tantangan itu tidak pernah berhenti. Iya, betul. Tapi kami kita sepakat bahwa tantangan-tantangan itu yang akan membuat tangguh UKM kita. Setuju. Nah, ini ada satu tantangan yang cukup saya menarik Mas di tahun-tahun akhir tahun ini. Iya. Banyak produk-produk dari luar negeri Bu Iya, ya, yang harganya murah-murah. Nah, itu telepon Mas nih. Gitu. Di Pantura juga udah banyak itu. Itu gimana dari Kadin nih mungkin? 2 mingguan ini udah kami bahas itu. Kita sebenarnya kita itu udah keniscayaan barang itu masuk. Itu udah agreement dua negara, peraturan bisnis trade-nya. Yang paling penting adalah kita itu harus memiliki produk-produk kita itu harus memiliki bargaining position terhadap barang-barang pendatang. Nilai tawar kita di situ. Kemudian membangun networking. Bagaimana kita bekerja dengan semua baik apapun lah. Mau yang impor, mau yang ekspor, harus itu menjadi pertimbangan. Kalau kita menciptakan produk kekhasan Jogja, kita berbicara skup Jogja. Tidak mungkin barang Cina itu bentuknya kayak Jogja. Tidak mungkin barang Korea itu masuk ke Jogja yang sesuai dengan khasnya. Kenapa menjadi penting? Basic culture kita yang harus kita jaga. Itu yang nilai selling point paling tinggi. Pemilihan produk teman-teman itu non sewu ya Bu ya. Kadang itu melihat biar keren, di Pinterest keren. Itu bukan kitab yang harus dibaca dan diikuti. Itu hanya kita preferensi gitu loh. Baru kita harus memunculkan tantangan hari ini serem teman-teman serem. Selain itu, gempuran itu. Belum lagi situasi geopolitik. Belum lagi tarif Trump. Ini yang dihadapi anak buah Ibu Yuna. Berat ya? Berat. Ini ngomongin konspirasi kayaknya hari ini. Oh, enggak. Konspirasi internasional. Karena ini loh Mas Halid. Contoh dulu ya, dari Jogja, Semarang ke Rotterdam, itu 29 hari cuma. Nyampe Pak ya? Sekarang 45 hari harus muter Afrika. Cash flow-nya teman-teman UKM atau IKM itu nangis. Lu harus diutang, mau utangnya enggak mungkin. Kosnya lebih tinggi. Wah, lebih tinggi, perebutan wadahnya lebih. Ini yang memang sedang kita bangun ya Bu ya, bagaimana kita mensiasati itu.
bagaimana kita bisa aman dari tarif Trump, bagaimana kita bisa terhindar dari suatu geopolitik di Timur Tengah yang mengimbas kepada Eropa. Eropa tidak baik-baik saja. UKM kita, Mas Windu, tidak baik-baik saja kalau beliau tidak pernah mengasah kecerdasan secara kreatifnya lewat. Itu yang menjadi penting. Dan semua itu memang membutuhkan tangan-tangan yang bijak, pendanaan dan segalanya, komunikasi yang jelas. Contoh, ketika Indonesia ditarif tinggi sama Amerika, coba kita sasar itu, sekitaran Amerika Selatannya, biar dia menjadi pintu masuk kita ke Amerika, karena di sana tarifnya berbeda. Yang harus kita gempur pasar itu. Itu yang saya lakukan. Saat ini masih jalan seperti itu? Iya, saya bahkan aku tuh dua konsep akhirnya one country one buyer. One country one buyer. Karena apa? Pembeliku itu terlindungi. Produkku ini kan memiliki kekhasan. Yes. Kalau masuk ke UK, aku ada tamu lagi dari UK, belum tentu ku kasih atau itemnya ku bedakan. Beda ya. Karena nanti bunuh-bunuhan dia. Jadi berbeda gitu. Iya ya. beda, dia nyaman jual free, dia juga nyaman. Itu masuk di niche market. Niche market. Artinya Niche market. ya niche market kan produk khas ya. Khas. Mas. Iya. Ya, khas ya. Produk khas yang sekarang itu mungkin itu yang Memang harus itu ya, itu. harus itu. Penguatan, gitu. basic Kekhasan dasar. produk itu tadi. Khas itu tadi. Niche Penguatan. market. Ini masuk ke peningkatan produksi, Bu ya? Oh, itu iya. teknik lain Tekniknya lagi. ya. Iya. benar-benar. Memang kita harus dibina ya Bu ya. Nah, Peningkatan produksi itu memang Ibu Yuna dan tim itu sedang membangun kapasitas. Peningkatan produksi itu bukan sekedar bicara nih, tapi juga kita harus bermitra dengan kampus-kampus, rekayasa teknologi, agar semua produk itu bisa tercepatkan, tetap terjaga kualitasnya. Kadin juga menghitung, di Kadin ada YPTI itu tentang rekayasa teknologi ampuh dalam hal begituan. Bisa kita mitrakan, bisa kita ikut, kita gandeng untuk membangun. Kampus-kampus institusi pendidikan kita libatkan sebagai stakeholder. Itu yang sedang kita bangun, baik UGM, Kadin MOU dengan UGM, MOU dengan ISI, yang kemudian mereka akan mengedukasi UKM-UKM kita. Betul. Tren saiki gila. Seperti ini. Ya, karena orang kalau berbicara home decor, nggak mungkin beli bahannya dulu baru bangun rumah, toh Mas. Ya. Berarti kan bangun rumah dulu, Baru baru beli. isiannya apa. Nah, ini memang perlu kajian, perlu market intelijen. Ada intelijen. Wah ya? iya, kami dengan Bu Yuna kemarin ngelilingi Eropa, Iya, ini market kan. intelijen. Oh, butuh intel mungkin. Perdagangan saya menawarkan diri. Market intelijen itu kita bisa melihat. Setelah kemarin itu kita pulang dari Eropa, kita tahu Mas Alid, oh ternyata middle class hilang. Middle class itu adalah segmen pasarnya Mas Windu, kami semua. Karena apa? Setelah pasca Covid, perang Ukraine, situasi sulit. Mereka akhirnya kalau ketika punya uang diinvestasikan, dia mengurangi menghias rumahnya. Itu terasa, gitu loh. Oh, makanya Disperindak tuh sangat pas untuk gandeng Kadin, Bu ya. Iya. Ini punya dana, ini punya konsep, nah orang lapangannya turun. Nah, situasi seperti ini loh. Nah, harus seperti ini. Nah, biar seperti Pak Windu akan bertahan sampai kapanpun. Pak. Iya. Ya, Wajib saya sebagai Kadin, Bu Yuna sebagai dinas, bagaimana menjaga Mas Windu ini tetap terjaga, Bu ya. Betul. Padahal promo tetap dilakukan, Pak. Gitu. Oh, promo pasti, Bu, ya. lah. Itu Pasti. harus. Kayak Bagaimana misalkan- caranya? Nah, kayak misalkan yang dilakukan oleh Disperindak DIY dalam rangka promo produk khas Jogja ini, khususnya yang beranggaran dari Danais itu, apa contohnya, Pak? Oh banyak banget. Yang Mas. internasional tadi udah Oh, sampaikan iya. ya, Bapak ya. Ada festival batik Cuma batik yang kita lakukan setiap tahun di Jogja. di Jogja. Kemudian Jogja International Batik Binale itu 2 tahun sekali di Jogja juga. Kemudian pameran luar negeri itu kita di tahun 2019 pameran besar itu kita sewa dom gitu di Rusia, di Moskow. iya. Kita Tahun 2000 2019.
itu membawa kurang lebih 17 IKM ya Mas ya kalau nggak salah. Mas Adul Saya off ya? off. Off ya. Ada 17 IKM itu Pak Gubernur hadir itu di sana di Moskow itu. Moskow itu pasar apik, Mas. Sampai sekarang masih? Masih ya. Surat intelijen Belarus, internasional. iya. Cuman kita punya kendala. Pengiriman barang ke sana kalau normalnya ke Eropa itu 29 hari, ke sana bisa 2 bulan. Oh, Karena 2 kali jarak lipat tempuh. Iya, karena perjalanan laut baru perjalanan darat. Itu memang memakan waktu. Hal-hal seperti inilah tugas-tugas Tugasnya kita Kadin harus, ya. iya, harus Karena pasti berpikir terus bagaimana. banyak ongkos yang Iya. Iya, kosnya itu Pak. Spending mereka ngeluarin duit harus nunggu 6 bulan barangnya datang. Kadang kehilangan momen karena transaksi di Eropa itu di pasar-pasar Mas Windu bukan majang terus sesuk aku tuku nek ora bulan ngarep enggak, tapi berdasarkan momen ya Mas. Nah, ora Ada bukan lagi. trennya, bukan momennya. Apalagi kena cuaca dan itu ini yang harus kita tahu teman-teman. Kenapa kadang pembeli itu Bu ya minta cepet, sebenarnya bukan kepengen cepet, kok kehilangan momen. Kenapa kapasitas yang selalu dibina Bu Yuna itu penting? Wah, ini cepet toh nek diorder nih karena kok kehilangan momen. Jadi kita gitu. kalau mau pameran pasti kurasi gitu. Ya, otomatis, Tapi Bu, ya. yang tadi Ya. disampaikan Mas Windu gitu kan. Nah, yang mau berangkat lagi itu tadi di kantor ini sudah ada truk itu mau berangkat ke PRJ, Mas. Hari ini, Bu. Oh, Hari bukan ini itu PRJ kita setiap tahun pasti ikut Pekan Raya Jakarta. Itu Iya. pasti 40 ikut IKM 40 hari. 40 hari. Itu IKM-nya dibagi 10 hari gitu. Tuh, karena nggak mungkin kalau satu Semuanya langsung. bulan penuh Iya. gitu. Kemudian yang terakhir kemarin dengan teman-teman itu di Belgia, di Eropa, keliling kita sampai Paris juga, market intelligence, bisnis bersama hedging, dengan kegiatan lain Bu, ya. Tapi bersama kita dengan muatin kegiatan bareng lain gitu. karena kami itu pasti TTIC Mas, Trade Tourism Investment dan Culture itu kita promosi bersama. Juga pameran sekalian, ada hasilnya. Sekalian Iya, pameran, sekalian ada investment juga, kemudian ada apa culture-nya juga penampilan-penampilan, kemudian Sekalian market kita research ada gitu ya Iya. kerjasama. Kami keliling sampai bengkak Keliling. kaki Mas. Kaki bengkak. Datangin buyer-buyer Iya. kita. Kalau ke Diskusi mancanegara, gitu. Kadin selalu mendampingi di Sperindak. Iya, ketika diminta kita Ya. siap. Bukan Karena hanya kadang Kadin juga punya trip sendiri. Iya. Ketika berbicara tentang masalah isu air, kita kemarin dengan Kadin dengan ketua Gusti Mangku kita ke Bangkok. ke Bangkok, Melihat tapi itu nggak dengan bagaimana kita, situ. Ya, kan seperti isunya itu. kan berbeda. Isunya berbeda. Ada penanggulangan tentang masalah Bill Gates Foundation itu tentang di Bangkok itu tentang pengolahan air. Padahal kita masih banyak permasalahan itu dengan air walaupun sumber Merapi itu bagus. Tapi kalau daerah Blaulan yang kemarin dekat TPA sampah itu radius 10 berapa kilo itu airnya jelek. Itu bisa mungkin diserap di sana. Dikelola. Baik. Ada satu lagi Mas Halid, Jogja Fashion Week. Ya. Oh iya, ini tiap tahun saya ikut, Bu. Tahu ikut? Ikut nonton. Akhirnya ikut fashion ya. Nggak fashionable, Bu, bentuknya. Itu event tahunan yang setiap tahun kita lakukan. Betul. Dan itu merupakan event yang bukan tertua ya, tapi event terlama. Artinya terlama itu konsisten melakukan. Gitu. Annual ya, Bu, Annual selalu setiap tahun rutin ya. pasti ada. 20 tahun kalau nggak salah, Bu. 20 Mas. 20 tahun. Sausiamu dong. Saya 19, Bu. Oh, 19. Kan setahun lah. Masih sampai sekarang. Bu. Masih sampai tahun ini sekarang. jatuh pada bulan Nanti tanggal bulan Agustus, tanggal 7 sampai 10 Agustus itu yang ke-20 tahun. Nah, itu event-event yang didanai oleh Dana Keistimewaan. iya betul. Bersama di Sperindak. Masih Baik, banyak Ibu. lagi. Ngunjuk dulu mungkin, Bu. Oke. Kita akan jeda dulu, Bu. Sambil Ya. ngunjuk. Diredamkan dulu karena tadi ngobrolin konflik internasional kayaknya seru banget ini. Jadi kemana-mana, jadi kayak ketemu orang BIN ini, Bu ya. Monggo, Bu, ngunjuk dia. J. Jangan kemana, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Monggo, sambil menyelam minum teh. SKA atau Surat Keterangan Asal berfungsi untuk menjelaskan bahwa barang yang diekspor merupakan barang yang berasal,
dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Manfaat penggunaan SKA bagi produk ekspor adalah untuk mendapatkan penurunan atau pembebasan bea masuk ke negara tujuan ekspor, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai instansi penerbit surat keterangan asal siap melayani penerbitan SKA dan mendukung peningkatan ekspor DIY. Sertakan dokumen SKA produk ekspor untuk mendapatkan penurunan dan pembebasan bea masuk ke negara tujuan ekspor. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hak-hak konsumen harus dapat dipenuhi dengan jaminan perlindungan hukum. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar lembaga pengadilan umum. Konsumen dapat mengadukan ke BPSK DIY jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Jangan sungkan dan ragu, segera hubungi BPSK DIY jika ada permasalahan dengan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen. Segera hubungi BPSK DIY jika ada permasalahan dengan pelaku usaha yang merugikan Anda. Ya, masih di podcast Rawung Karyo Bakul, teman-teman. Tadi benar waktu seru pas lagi break ya. Kita udah bahas panjang luas banget. Bener kata Pak Dek, Bu, kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 jam. Kayaknya podcast kita bikin seminggu ngedor nih. Oh. Katanya 7 hari 7 malam. kita Pak, nggih? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam kayak full ya. Karena ternyata setelah terlibat di sini banyak permasalahan, tapi banyak juga solusi yang diberikan oleh Dipendak dan juga teman-teman dari Kadin ya. Apalagi kita temanya adalah pemanfaatan dan keistimewaan untuk promosi produk khas Jogja, Mas. Nah, ada promosi berarti ada tantangan, ada harapan, Mas ya. Nah, banyak ini. Nah, dari pelaku dulu, Pak. 2025 ini. Ya. Apa nih, Pak? Tantangannya, Pak? Ya, kita tahu bersama mungkin yang paling viral gitu ya, karena pasar Indonesia Sakti hampir 40% itu US, Amerika. Jadi ada kita 35% Eropa, kemudian ada juga South Africa, kemudian Dubai, Qatar gitu ya. Nah, bagaimana tarif dari kebijakan Presiden Trump itu mempengaruhi buyer ya, karena tarif impornya kan naik ya. Nah, dari buyer, beberapa buyer sudah mengajukan, misalnya diskon lah, gitu ya. Kemudian pengurangan harga untuk next order, gitu ya. Diskon untuk yang lagi jalan produksi. Nah itu mereka mengajukan seperti itu. Ya itu memang istilahnya tidak mudah bagi kami ya. Ada yang minta 10%, 20% itu cukup berat. Nah itu memang menjadi tantangan. Yang kita bisa tawarkan adalah ya bisa negosiasi, karena bagaimana kita bisa tetap jalan, mereka juga harus menanggung biaya, kami juga ya sebagai penyuplai kita juga harus mendukung ya. Ya mungkin kita ya mengurangi margin sedikit lah gitu ya. Margin untuk supaya bisa jalan semua. Dan kemudian yang kita lakukan sekarang juga tidak hanya membidik pasar US. Sekarang kita juga Argentina, di Pak Daya bilang gitu ya. Yang Amerika Selatan gitu ya, kita Uruguay, kemudian Afrika Selatan gitu ya, itu yang kita lakukan supaya kita bisa istilahnya tidak bisa menginvestasikan istilahnya jangan taruh telur dalam satu wadah gitu ya, supaya semua bisa jalan. Kemudian tantangan ini saya yakin ini mesti ada peluang sih ya. Ada peluang baru, tapi menunggu peluang itu kita harus menyiapkan diri lah, itu sih.
Tantangannya tadi Pak ya banyak sekali ya. Iya, banyak. Ada diskon macam-macam. Berarti kan tantangan ini berhubungan juga dengan persaingan di Sana ya, enggak ya, selain persaingan dari negara lain. Tantangan yang disampaikan Mas Windu tadi itu kan tantangan yang merugikan UKM kita. Iya, betul. Harga barang kita naik, minta diskon. Iya. Kan 20% kacau. lagi. Oh iya. Makanya yang harus kita lakukan, kita buka pasar. Apa yang dilakukan teman-teman Kadin seperti bidang luar negeri, investment luar negeri seperti senior-senior seperti Mas Joswan Marantikar selalu aktif membuka ini. Yang kemudian di bidang UKM dan bidang kreativitas itu akan mengakseskan di situ. Buka pasar dulu. Oh iya, kalau tramarep larang sakarepmu. Kita masuk negara sebelahnya aja lah, Amerika Selatan, Meksiko, Kolombia. Memang negaranya tidak kondusif. Yang suruh main adalah eksportir mereka. Kita nyuplai, baru dia yang masukkan ke Amerika. Tetap wilayah sana kepegang. Selain seperti disampaikan Pak Windu, kita lihat negara-negara potensial, negara-negara kepulauan yang jauh, yang tidak memiliki saingnya. Tapi dunia ini besar, saya pikir masih banyak. Yang paling penting tantangan bagi UKM kita, Bu, kekhasan itu. Iya. Tetap Originalitas memang lahir dari kecerdasan kreatif teman-teman yang di Jogja. Itu akan jadi bargaining position. Contoh kasus, saya dulu punya buyer dari Israel. Dia bilang nunjukin produk ini, produknya. Aku bisa bikin itu, enggak, kamu ini aja. Karena apa? Di negaraku barangmu tidak ada. Karena mereka saling, kenapa barang di Cina, patung-patung Cina yang kapasitas produksinya tinggi, mereka sudah tidak tertarik. Karena yang terjadi apa? Galeri sebelahnya majang, galeri yang terjadi apa? Biar laku turun-turunan harga. ya, betul. Kalau Mas Windu punya kekhasan, saya punya kekhasan, teman-teman punya kekhasan sendiri, itu serem, itu yang harus dibina. Makanya saya minta kepada Ibu Yuna, besok dimitigasi, didiskusikan. Ya. Kekhasan itu muncul di mana? Kita libatkan stakeholder yang lain dari dunia akademisi. Kita undang YPTI atau kampus yang di Surabaya sana itu tentang ITS itu, bagaimana ya rekayasa teknologi itu bisa membuat kecepatan produktivitas, itu penting. Kenapa kita selalu kalah? Kita masih handmade, tapi itu selling point yang paling bagus. Iya, jadi lebih mahal Mas. Wah, buyer saya. Mahakarya soalnya udah bukan. Tapi kalau mereka jualnya mahal, Mas Alin. Iya, benar. Mereka belinya itu loh, udah dicekek, minta diskon. Jualin ning kono makanya. Bannya, oh di sana lebih sering jualin. Benek kerumunya apa yang dibeli dijual di sana, kilo dewi. Tapi kita sudah ikhlas, memang itu aturan mainnya. Kalau kita mau berani, kita invasi ke sana. Tapi tentu lebih mahal. Buyer waktu kita market intelligence ke Eropa, kita diskusi sama beberapa buyer. Ketika middle class ini hilang, aku mau ngambil yang low atau high. Kalau high aku harus spending lagi, mendekati mereka. Karakternya orang luar itu kalau kaya nggak mau pergi jauh-jauh, yang dibeli yang deket-deket aja, yang mahal brandingnya. Tapi spending di situ kan mahal. Orang-orang middle untuk masuk ke situ berat. Akhirnya merubah produk, develop baru, benar nggak? Iya. Agar bisa tetap masuk. Yang ini terlalu kita diskusikan, ini kita obrolkan, ini kita tularkan bagaimana tantangan. Tapi peluang hari ini adalah peluang besar untuk teman-teman UKM. Karena banyak yang terdampak di luar negeri sana. Perang geopolitik ini kan menjadi poin sebenarnya untuk kita. Cuman bagaimana amunisi kita tuh akurat ketika masuk. Misalnya nih contoh yang Jerman mau belanja memang keganggu, ada negara-negara lain sebelahnya yang bisa kita approach. Berarti ngetok pintu yang lain Mas ya. Oh iya. Pintunya kita udah rusak gitu. Ya, ini buka. Satu lagi, pemahaman perang di sana enggak kayak kita. Kalau ning Yogyo perang, sa Indonesia perang, beneran? Iya, iya. Di sana enggak, karena perang-perang bisnis jalan terus. Oh gitu Mas. Karakter yang ini yang kadang masyarakat juga enggak tahu Ibu. Bahwa peluang itu masih ada. Contoh kasus, saya punya buyer di Israel. Ketika Israel mengempur Gaza dan dibales itu sama
teman-teman Auti apa itu, saya telepon. Mister, gimana ordermu diterusin enggak? Kamu sedang perang, jawabannya apa? Terusin aja, yang perang-perang. Aku di Tel Aviv. Itu perang jauh dari tempatku. Aku kepengen kapan mau selesai. Dan inilah yang tahu adalah ketika kita promo sambil mempromokan budaya dan produk, marketing, pembukaan market, baru kita informasikan. Ojo ngeper, masih ada peluang. Masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk bangkit lagi. Selain peluang itu juga penguatan produk kita, Mas. Kualitas, keunikan, kekhasan. Ya, masih dipertahankan, Mas. Itu harus. Itu salah selling satu point yang kita. paling mahal, betul. Selling point dari yang kita punyai di Yogyakarta. Nah, tahun 2025 sudah jalan setengah nih Bu ya. Nanti ada 6 bulan lagi ke depannya. Mencawu Ibu Yuna, ini apa saja yang masih bisa dilakukan oleh disiplin dan DIY hingga akhir tahun ini dalam rangka peningkatan pemasaran bagi industri di DIY. Kaitannya dengan pemasaran, dengan promosi, fasilitasi teman-teman IKM ini sampai dengan Desember nanti masih banyak kegiatan. Karena ternyata terbukti internasional masih jalan ya. Masih banyak itu. Ini PRJ, ini nanti kayaknya nanti sore itu berangkat gitu. Kemudian nanti bulan September ada pameran Inacraft Jakarta juga, tapi kami sudah ikut yang di April, Jakarta yang bulan kemarin, yang Icon itu. Di September kan juga ada Ivina itu di AS. Kami ikut, kami ada penyelenggaraan sendiri di sini, Jogja Fashion Week yang tadi disampaikan, itu di bulan Agustus. Kemudian jelas kalau tahun 2026 kami melakukan pameran Jivina, IFEX, Inacraft dan sebagainya. Dan apalagi ya di tahun 2025 ini JIBB tadi, Jogja International Batik Biennale, itu di bulan September Oktober. Coffee Week juga ada? Jogja Coffee Week itu mungkin dari Dinas Pariwisata ya. Jadi kalau JIBB itu nanti kami menyelenggarakan di 3 tempat. Jadi ada di Ambarukmo, ada di Ambarukmo itu seminar internasional. Kemudian kita juga sosialisasi kepada teman-teman SMK, teman-teman anak-anak mahasiswa gitu. Apa sih pelestarian batik iki apa seperti itu, karena kan teman-teman mungkin sakjane sing jenenge batik itu tuh apa? Kan ada batik printing, ada batik cap, ada batik cap dan tulis. Kalau printing itu tidak, bukan batik Bu ya. Bukan batik, itu kain bermotif batik itu. Nah, itu teman-teman adik-adik, anak-anak dan cucu-cucu ya. Itu harus tahu gitu. Karena modal selling point tadi Pak Nggih. Iya, dasarnya itu harus ada. Saya dulu kalau tidak ada situasi yang disampaikan Bu Yuna, orang muncul kreativitas itu stimulan yang untuk men-trigger kita, gawe ngene, gawe ngene, gawe ngene. Ya, makanya diadakan untuk ketemu dengan adik-adik SMK. Itu harus dibina. JIBB itu rangkaian JIBB. Dan nanti ada event Gebiar Batik juga nanti diselenggarakan di insya Allah di Gria Batik, karena kami punya Gria Batik di Jalan Patehan. Yang kemarin udah di launching sama Gusti Putri itu di sana, eventnya di sana. Itu di Patehan dalam keraton di dalam Patehan. Iya, di Patehan ada. Belum, yang baru soft launching kemarin, Mas. Berarti butuh launching nanti. Harus soft. Butuh MC-nya. Proposal. Tadi semua dibiayai oleh Dana Keistimewaan Bu ya. Betul. Kalau dari Danai saja udah memberikan support, kemudian tadi Mas Dea udah menyampaikan bahwa di luar negeri masih punya banyak kesempatan. Apapun yang terjadi saat ini. Kita juga punya Mas, internasional? atas perdagangan yang ada di 34 negara kalau nggak salah. Jadi itu sebagai kepanjangan tangan kita, kalau kita itu punya permasalahan perdagangan, kita bisa sistem pendutaan ya Bu? Iya. Jadi sebenarnya masalah pemasaran sudah nggak ada masalah Bu ya. Sudah banyak pintu yang kita buka. Betul, tergantung tadi kita harus masih punya selling point yang tetap kuat sebagai khas dari Yogyakarta.
kemudian Hasan juga itu. teman-teman Kadin akan memberikan support kepada rekan-rekan pengusaha Iya. total, dan sebagai pelaku juga tidak boleh menyerah karena Pak Windu masih bertahan sampai saat ini. Kita doakan sampai kapanpun tetap bertahan. Oh, saya yakin beliau bertahan sampai kapanpun. Iya, karena produknya. Wah, dia punya kecerdasan tentang estetik itu. Dan kecerdasan seperti beliau yang harus ditularkan, diedukasi Karena kita ke harus- UKM yang lain. Biar ketularan. Makanya Pak, kami ya, ketularan. bawa. Karena oke. tadi, kita harus siap ya, dan juga harus terus bertumbuh dan belajar. Karena kan kalau kita ngomong pemasaran, tidak hanya sekedar nunjukin produk, Iya. tapi juga bagaimana kita punya konsep, terus Bangun narasinya. terus penyiapan istilahnya koleksi, tidak hanya mau pameran besok bawa sembarang, nggak bisa. Harus ada konsep Tidak yang segampang benar. itu, nggih. Karena kalau kami mau pameran itu mungkin 6 bulan sebelum Tuh. itu sudah Prepare, harus preparing prepare. 6 bulan. Belum nanya tuh sekarang berapa anunya pegawainya. Mau nanya omset malu. Enggak, tadi kan pertama kali 4, 6 gitu. Sekarang berapa? Sekarang sih udah di 6 masih 6, Pak. 6 terah tapi ya. 30-an, tapi Ah. pengrajin yang sudah bermitra Banyak. dengan kita sampai sekarang di angka 700 orang. Jadi bagaimana kita harus bertahan itu karena di belakang kita yang Banyak Yang harus bisa juga. banyak. Banyak. Kalau karyawannya 700 nangis Mas Windu. Ini kecerdasannya juga bagaimana menghidupkan sentra-sentra, Iya. Yang kanan mendidik kiri, itu, betul. kemudian bisa menjadi satu bagian utuh dari perusahaan Mas Windu dalam konteks penciptaan produk dan ekspor. Oke, berarti saya nggak langsung ini dana keistimewaan melalui Disperindak ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Wah, pastinya. pasti. Jelas manfaatnya Bu ya. Iya. Nggak cuma hanya pedagang, pemilik industri, tapi juga orang-orang sekitar kita. Iya, Ya pasti. kita butuh seperti Bu Yuna yang memang bisa membidik itu bahwa ini efeknya sampai kemana-mana. Efeknya. Banyak juga mungkin kalau kepegang orang yang nggak paham juga salah gitu Ya. ya. Muspro kasihan baru benda itu. Gitu. Makanya tugasnya Bu Yuna ini ya, memang udah pas menjadi kepala dinas Bu. Yang lama Bu ya di sini Bu. Jangan buru-buru pindah dulu Bu, karena tugasnya masih banyak. Apalagi di sampingnya udah ada Mas Daya dan teman-teman Kadin, banyak pengusaha-pengusaha dengan value yang tidak dimiliki oleh pengusaha luar negeri mungkin Pak ya. Iya. Sudah memang- menjadi tugas dan dawuhnya saudara. Iya. Oke, betul, betul. Diparingi dawuh sekaligus dikai sangu kita Bu. Iya. Nah, ini untuk yang sana yang Teman-teman sini. IKM. Nggih, betul. Karena banyak orang yang bertanya dana itu sampai mana aja itu Pak Daya. Mungkin karena mungkin nggak banyak orang mau cari tahu dan mungkin banyak yang belum tahu bahwa dana itu nggak cuma untuk satu bidang, banyak. Banyak bidang. Salah satunya hari ini kita bahas mulai industri perdagangan, gitu. Masih ada kebudayaan, pariwisata, infrastruktur, gitu, Bu. Iya. Banyak kesehatan, pendidikan. Semuanya. Nah, Iya. baik. Ini kayaknya masih seru banget ngobrolnya ya. Nah, mungkin closing statement. Nah, diawali dari pengusaha dulu, Mas. Closing statement dari Pak Windu, Pak Windu mengenai podcast Rawong Karyo Bakul kali ini yang dimana akan tayang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 ya, jam 1. Ya, pertama kami maksudnya mengucapkan terima kasih ya. Jadi istilahnya itu kita itu dari awal itu tidak langsung bisa sampai sekarang seperti ini. Banyak kendala baik internal eksternal, tapi saya disampaikan tadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh stakeholder yang lain, baik dari dinas, kemudian dari Kadin, dari asosiasi, untuk kita bisa bertahan. Kemudian tetap semangat untuk berkarya, ya, untuk walaupun ada tantangan dari pasar luar negeri, pasar lokal juga sekarang bersyukur kita juga bisa ada peningkatan, ya. Jadi pasar lokal sekarang sudah menggeliat juga, gitu ya. Jadi pasar lokal dibangun, pasar ekspor juga kita cari cara dikuatkan dengan adanya dinas sebagai stakeholder yang membangun, istilahnya menaungi kami sebagai pengusaha IKM. Harapannya ke depan kita tetap membutuhkan, ya. Jadi istilahnya itu dari kecil kita dibina, kemudian kita bisa bertumbuh, kemudian bisa memberikan impact kepada sosial gitu ya, sekitar. Tapi pertumbuhan kita tetap istilahnya tetap butuh support dari dinas,
untuk kedepannya kita bisa lebih semakin besar impact-nya. Amin. Itu sih. Amin. Jadi semoga dinas juga mempunyai Bu Yuna secara pribadi bisa istilahnya tanggung jawab yang besar ini dijalankan. Kami doakan sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain juga, terutama Jogja juga bisa tadi memberikan istilahnya Jogja from Jogja to the world. Dari Jogja untuk dunia. Baik, terima kasih Pak Windu Sinaga dari PT Indori Sakti, senior saya. Mas Agus Imron. Ya, harapan saya secara pribadi dan tentu mungkin bisa harapan Kadin bahwa di saat ini, situasi saat ini, bahwa teman-teman industri harus tetap, momen saat ini harus dijadikan sebagai momentum untuk terus berkreasi. Semangat, penguatan produk, karena jadikan peluang situasi yang sekarang seperti ini. Ini adalah peluang, lahirkan kekhasan di produk masing-masing agar menjadi nilai tawar yang tinggi, yang tidak dimiliki di negara lain, apalagi daerah lain namanya. Itu menjadi kekhasan Jogja. Saya hanya berharap. Dan kepada pemerintah, kepada Bu Yuna, dana IS itu mungkin Ibu harus lebih cermat lagi bagaimana mengedukasi UKM-UKM kita untuk lebih tangguh. Karena memang ketika para UKM itu menjadi tangguh, mungkin kerjaan itu boleh sedikit ditinggal leyeh-leyeh, Bu. Ngopi. Karena sudah tangguh. Ketangguhan itu yang dibutuhkan apa? Semua elemen terpenuhi. Daya juang, Iya. integritas, dedikasi, ilmu, teknologi, dan dia akan kalau udah tangguh tentulah kita akan jadi juara. Amin, amin. Itu aja sih, penguatan produk dan Penguatan produk. ketangguhan itu. Ketangguhan. Baik, terima kasih untuk Om Daya ya, Mas Agus Imron dari Kadin. Bu, yang terakhir Bu, ini sebagai yang punya tugas untuk memanfaatkan dana IS melalui Disperindak DIY. Monggo Bu, closing Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk Pak Windu, Mas Daya. Jadi terkait dengan hal ini, untuk pembinaan, fasilitasi dan sebagainya teman-teman IKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ini tentunya kami Pemda tidak bisa sendiri. Butuh kolaborasi, butuh sinergi. Tadi yang disampaikan juga tidak hanya kami Pemda, tapi masyarakat juga, pelaku usaha, akademisi, media juga harus kolaborasi dengan kita. Dan yang penting juga tadi nyambung dengan Mas Daya, itu industri harus tangguh, industri harus kuat, perdagangan harus maju, tentunya masyarakat sejahtera. Amin. Boleh minta tepuk tangan untuk siang hari ini. Sekali ini podcast Rawung Karyo Bakul yang tayang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 13 di YouTube-nya Disperindak DIY dan juga Harian Jogja ya. Silakan saksikan. Kalau masih penasaran, datang ke kantornya Ibu Yuna atau ketemu sama Gus Imron ya. Dan juga Mas Windu. Teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita pamitan, ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.